warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afrio Degalin Atar ingin menjelaskan tentang fungsi rekursif dari 3 soal. Nah, yang pertama itu ada kita disuruh membuat fungsi rekursif di mana ada variabel A dan B sebagai parameter dan nantinya itu dibuat A sebagai angka dan B sebagai peringkatnya. Itu dijelaskan jika if B sama dengan 0, return 1. Dijelaskan bahwa itu maksudnya jika nantinya B-nya sama dengan 0, maka otomatis akan menghasilkan output 1. Dalam artian jika suatu bilangan dengan dipangkatkan 0 akan menghasilkan 1. Nah, jika itu terjadi langsung berarti outputnya 1, tapi tidak, kalau itu tidak terjadi, dalam artian B-nya tidak 0, lanjut return pengulangan ke itu, A kali pangkat A, B kurangi 1. Nah, di situ dijelaskan bahwa, nah di sini tuh ada fungsi rekursif yang terjadi ya teman-teman, nanti ada pengulangan, dalam artian nanti jika ada return A, jika A kita masukkan angka 2, berarti 2 kali pangkat, ini 2,1. Nah, jika ini A kali pangkat 2,1 nanti terjadi pengulangan lagi di atasnya. Nah, gitu. Jadi apakah 2,1 itu sampai apakah benar sampai return sama dengan 1? Oke, sampai B sama dengan 0? Belum kan. Jadi kita fungsi rekursif terjadi sampai B nanti sama dengan 0. Nah, akhirnya diulangi kembali return 2,1. Nah, nanti kan hasilnya kan 2,0. Nah, itu masih belum nah itu kan langsung terjadi lagi. Nah, di situ kan B sama dengan 0, jadi fungsi rekursif berhenti karena sudah B sama dengan 0. Nah, dalam artian tadi kan ada 2 kali ya, di mana A dikali pangkat, 2 kali pangkat sama 1 kali pangkat, ada 2 kali 2 kali 1. Jadi nanti hasilnya sama dengan 4. Jika kalian masukkan 2,2 nanti. Nah, di sini kan itu kan ada def cetak A, B. Nah, di situ dikasih fungsi lagi untuk mengembalikan fungsi atasnya di atas untuk menjalankan pangkatnya tadi. Jadi itu ada hasil, variabel hasil, pangkat A, B, dan nantinya itu akan di-print di mana A pangkat B sama dengan hasil. Nah, di situ ada variabel A, variabel B, dan variabel hasil itu dimasukkan dan di-printkan. Terus parameternya dimasukin angkanya itu misalkan di sini saya 2,3. Nah, di sini kalau saya 2,3, saya jalankan nanti hasilnya 8, karena fungsi rekursif terjadi sampai nantinya itu 2 kali 2 kali 2 kali 1, seperti itu. Langsung next, bawahnya ini ada fungsi Fibonacci ya, di mana Fibonacci itu ada 0, 1, 1, dan seterusnya. Nah, di sini ada terdapat fungsi f Fibonacci dengan parameternya n. Nah, nanti itu awalnya kan di sini kan if n sama dengan 0, maka menghasilkan 0. Elif n sama dengan 1, akan menghasilkan 1. Jika tidak, return Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Nah, di sini ada pemanggilan rekursif atau fungsi rekursifnya tadi. Jadi, nanti kita tuh awalnya tuh Fibonacci 10 kan. If n sama dengan 0, tidak akan return 0. Berarti kalian tulis 0, akan terjadi 0, elif n sama dengan 1, tidak juga. Berarti return 1. Jadi, nanti itu bukan 1, ini kan bukan 1 kan. Jadi, tidak ini. Jadi, else di sini return Fibonacci n-1. N-1 berarti 10 min 9 min 1 9 plus Fibonacci 10 min 2 8. Nah, di situ. Nah, di sini Fibonacci n-1 atau 9 dan Fibonacci 8 itu nanti akan terjadi fungsi rekursif atau pengulangan kembali dan nantinya akan terjalan sendiri. Dalam artian kayak ini Fibonacci 9 atau n-1 itu akan terjadi sendiri kayak nanti Fibonacci 9, berarti Fibonacci 9 itu sama dengan Fibonacci n-nya 9, berarti nanti itu jadi 8 plus Fibonacci 7 gitu. Nanti sampai hasilnya nanti ada Fibonacci 1 dan 0, nanti akhirnya terjadi rekursif tersebut. Sehingga nanti print Fibonacci ke 10, jadi Fibonacci ke 10 itu akan menghasilkan angka 55 atau dead Fibonacci itu akan terbentuk gitu. Terus yang nomor terakhir nih ada cetak pola, di mana ini kalian itu dijalankan fungsi rekursif untuk membuat angka bintang dengan awalan itu saya jelaskan di sini. Ini kita masukkan fungsi cetak pola. Terus ada parameternya n dan i sama dengan 1. Nah,
Kenapa I sama dengan 1? Biar nanti itu kita tuh menjalankan bintangnya ada 1 doang yang kita cetak. Misalkan di sini, if I lebih dari N, return. Nah, I kan 1, lebih dari N. Enggak kan? N kan kita belum tahu misalkan di sini. Kita nanti akan masukkan di bawah itu. Nah, kalau misalkan kita masukkan di sini kan ada masukkan angkanya. Misalnya kita 3. Nah, I lebih dari N. I1 lebih dari 3. Kan salah. Berarti return lanjut bawahnya. Karena tidak terjadi print bintang dikali I. Nah, di situ kan I-nya kan sama dengan 1 kan tadi. Ya udah I1. Nah, di sini ada fungsi pengalihan rekursif atau perulangan dari atas. Cetak pola dipanggil fungsinya itu N, I plus 1. Nah, di sini ada penambahan I. Jadi, fungsi rekursif terjadi perulangan I ditambahkan 1 di setiap posisinya. Nah, di sini kan cetak pola N, I. I tadi 1 kan. Plus 1 jadi 2 kan. Nah, jadi kembali lagi dari atas gitu. If I 2 lebih dari N. Nah, salah kan? Lanjut bawahnya lagi. Berarti ini bintang dikali 2. Berarti bintangnya ada 2 bawahnya. Terus seperti tadi ada 3. Nah, di situ akhirnya I lebih dari 3, lebih dari 3. Salah juga kan? Lanjut bawahnya gitu. Lebih dari 3. Karena ini bintang dikali 3 berarti ada 3 bintang. Nah, langsung lanjut bawahnya lagi N, I plus 3. I3 plus 1, 4. Nah, 4 lebih dari N. Lebih dari N kan 3. Nah, N lebih dari 3. Sekarang udah salah kan? Nah, itu benar maksudnya kan? Berarti return. Return di sini tuh untuk menghentikan program. Nah, jadi berhenti. Makanya di sini tuh ada terdapat output 1 bintang, 2 bintang, dan 3 bintang. Terus yang bawah itu untuk menginput dari pengguna kan. Kita masukin N, variabel N-nya tadi di parameter untuk masukkan angka. Nah, cetak ini parameternya dicetak. Oke, sekian terima kasih.